Last night, a baby was born. Because you went to The baby was not alone. And if you forbid them from travel, they will start leaving on their own. Look, it's our house. We get burned for nothing. Mama, Papa, there's a message here. Kofun left a message. Halo YouTube, balik lagi bersama saya di channel Movie Time. Kali ini saya akan melanjutkan kembali film Si pada episode yang keempat. Buat kalian yang belum nonton episode ketiga, linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Seperti pada episode sebelumnya, Suku Alkeni dilanda kepanikan saat bayi Shutterbags yang lahir dengan keadaan cacat. Mereka melakukan perjalanan ke sebuah karnaval tahunan untuk mencari jodoh dari luar. Dan Kofun yang sempat diculik oleh sekelompok pemburu budak yang pada akhirnya diselamatkan oleh Baba yang super duper sadis. Begitu juga dengan Tamakti yang hampir bunuh diri karena gagal, akhirnya mempunyai harapan baru, dan mereka segera menuju persembunyian suku Alkeni. Oke, penasaran dengan episode kali ini? Jangan lupa siapkan cemilan dan mari kita mulai filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan pasukan pemburu penyihir yang sedang menuju desa Alkeni. Di dalam gubuknya, Magra sedang mencari sesuatu peninggalan dari ayahnya. Sedangkan di luar, Getterback sedang sibuk memprovokasi penduduk lainnya untuk menyerahkan Magra dan yang lainnya. Baba memberikan isyarat kepada temannya yang bernama Arka untuk segera pergi ke sungai. Kemudian Kofun menyekap Getterback agar perhatian para penduduk Alkeni teralihkan. Akhirnya Baba bersama istri dan anak-anaknya beserta Paris dan pengikut Baba, mereka semua pergi menuju sungai. Di tengah hutan, satu lagi penduduk Alkeni yang bernama Bowlion datang untuk bersama mereka. Lalu kemudian Haniwa menyarankan Kofun untuk membunuh Getterback. He deserves to die. Namun Kofun yang memiliki sifat baik hati hanya memukul Getterback dan meninggalkannya di hutan. Setelah sampainya di hutan, ternyata di sana sudah terdapat sebuah rakit yang dibuat oleh Baba seorang diri. You did this? Alone? Kofun sangat takjub melihat hal itu, karena mustahil bagi orang yang buta dapat membuat rakit besar seperti itu. Ternyata Baba sudah mempunyai firasat jikalau suatu hari datang pemburu penyihir, maka dia sudah mempunyai solusi untuk pergi. Sementara itu, di tempat persembunyian Tamakti yang sudah sampai, mereka telah mengepung para penduduk Alkeni. Dia memerintahkan kepada semuanya untuk berlutut di hadapannya. All of you on your knees. Namun tidak dengan Mama. Dia mengatakan bahwa tidak ada pemburu penyihir di desa tersebut. Dia mencoba melindungi warganya. Tamakti yang mendengar hal itu merasa geram dan menusukkan belati menuju lehernya. Tak lama kemudian, Getterback datang dan menunjukkan kemana mereka semua pergi. Tamakti dan para pasukannya pergi menuju sungai yang dituntun oleh Getterback. Hingga pada akhirnya, mereka terkepung oleh pemburu penyihir yang berada di pinggiran sungai. Namun karena mereka semua buta, mereka tidak dapat menyadari keberadaan Baba dan yang lainnya. Kemudian Baba dengan pedang tajamnya pergi menyelam dan menghampiri mereka yang menghalangi jalannya. Dan pertarungan pun dimulai di sana. Salah satu pengikut Baba yang bernama Mata berhasil dibunuh oleh pasukan di sana. Dan sayangnya satu lagi sahabatnya Baba yang bernama Arka juga berhasil dibunuh oleh mereka. Haniwa yang berniat menyelamatkan Arka tidak berhasil menembakkan panahnya dan mengalihkan panahnya kepada Tamakti. Namun karena meleset, panah tersebut akhirnya mengenai Getterback. Dan akhirnya Baba berhasil meloloskan diri. Namun Getterback yang sedang kesakitan akhirnya dibunuh juga oleh Tamakti. Akhirnya ya.
Tidak hanya itu, Tamakti juga kembali ke suku Alkeni untuk membunuh mereka semua. Selanjutnya beralih kepada kerajaan Queen Ken. Terlihat Queen Ken sedang mengadakan pertemuan dengan para menterinya. Di sana dia mengumumkan kegagalan Tamakti untuk menangkap Jaramarel dan anak-anaknya. Salah satu menteri yang bernama Lady Anne menyarankan untuk menghentikan pencarian Jaramarel, dikarenakan para pasukan itu juga masih memiliki keluarga yang masih tinggal di kerajaan tersebut. Bahkan para warga menganggap mereka dipimpin oleh penguasa yang sedang patah hati. Jadi inti pada pertemuan itu adalah ambisi Queen Ken yang sangat besar akibat kehilangan Jaramarel sehingga dia mengabaikan tugasnya sebagai pemimpin kerajaan tersebut. Yang pada akhirnya dia hanya fokus mencari penyihir dan keturunannya. Maka dari itu warganya merasa kecewa dengan Queen Ken yang sekarang. Di sisi lain Paris memberikan pesan terakhir yang diberikan untuk kedua anaknya. Pesan tersebut tentu saja sebuah tulisan yang hanya bisa dibaca oleh Haniwa dan Kofun. Isi pesan tersebut adalah tantangan yang akan mereka hadapi untuk menemui Jaramarel dan membangun sebuah kerajaan baru ketika mereka berhasil menemuinya. Karena pesan tersebut, Haniwa, Magra, Paris, dan yang lainnya berdebat soal Jaramarel. Hingga pada akhirnya Baba mengadakan voting untuk tujuan selanjutnya. Baba memberikan pilihan untuk keluar dari sungai dan mencari tempat perlindungan atau berlayar menuju petunjuk dari Jaramarel. Those in favor of leaving the river and finding shelter. Chet. Chet. All those in favor of following the trail of Jerla Morel. Chet. Chet. Hasil dari voting suara tersebut yaitu Magra dan Baba memilih untuk mencari tempat perlindungan. Sedangkan Paris, Haniwa, dan Kofun memilih untuk menuju tempat Jaramarel. Namun terdapat satu orang lagi yang belum menentukan votingnya, yaitu Bow Lion. Awalnya Haniwa tidak mau menerima voting darinya, dikarenakan dia adalah salah satu teman dari Getterbex. Namun yang dikatakan Bow adalah memilih untuk mengikuti sungai. Bow telah bingung dan pasrah karena keadaan penduduk Alkeni sudah tidak ada yang tersisa. Sedikit pemberitahuan bahwa Bow adalah seorang shadow yang pada episode kedua dia dapat menyembunyikan keberadaannya. Sedangkan di kerajaan Queen Ken, Lady Anne dan yang lainnya sedang merencanakan pembunuhan terhadap Queen Ken. Itu dikarenakan pemimpinnya sudah tidak mementingkan lagi dengan warga dan kerajaannya. Dan apabila tidak dihentikan, maka kehidupan mereka akan sangat memburuk. Dan sialnya percakapan mereka didengar oleh pelayan setia Queen Ken yang mempunyai kemampuan seperti Shadow untuk menyembunyikan dirinya. Sontak si Shadow itu segera memberitahukan kepada Queen Ken apa yang dia dengar. Dan ketika Queen Ken sedang mengadakan pesta, Lady Anne dan yang lainnya telah memasang jebakan dengan laba-laba beracun. Namun sayangnya rencana mereka gagal, karena Queen Ken telah mengetahui rencana mereka sebelumnya. Sontak Queen Ken langsung membunuh Lady Anne dan yang mengkhianati dirinya. Sementara di posisi Baba dan yang lainnya, mereka sedang beristirahat dan akan bermalam di sana. Layaknya seorang ibu, Magra sedang mengajak ngobrol Haniwa bagaimana kehidupannya di kemudian hari. Setelah mengobrol dengan Haniwa, Magra mengeluarkan kantong merah kecil yang dipegangnya, yang sepertinya sangat berharga bagi dirinya. Pada malam harinya, Kofun yang sedang berjaga dari kejauhan seperti ada yang sedang mengintai mereka. Kemudian pada pagi harinya Baba merasa gelisah karena pedang miliknya telah hilang. Bahkan busur dan semua barang mereka serta kantong kecil milik Magra ikut hilang juga. Sontak Magra merasa gelisah karena barang berharganya itu telah hilang. Maka dari itu Haniwa memutuskan untuk mencari barang yang hilang itu. Namun Baba tidak mengizinkannya karena mereka tidak memiliki senjata pertahanan. Hingga akhirnya Kofun telah melihat seseorang yang mencuri barang-barang mereka. Orang itu berada dari kejauhan di antara pepohonan di dalam hutan. Namun sayangnya kita tidak diberitahukan siapa orang tersebut, karena orang tersebut langsung hilang begitu saja. Kembali kepada Queen Ken, ternyata di luar terdapat warga yang sedang demo karena Lady Anne telah ditemukan mati. Untuk sementara, para penjaga dapat menahan warga yang sedang marah di luar kastil. Namun tentu saja lama-kelamaan penjaga akan kewalahan menghadapi warga tersebut. Maka dari itu Queen Ken pergi ke sebuah tempat pengoperasian bendungan untuk mematikan mesin-mesin bendungan di sana. Karena hal itu, air yang seharusnya mengalir untuk warganya menjadi tertahan di dalam bendungan dan membuat bendungan itu menjadi hancur. Kenapa itu hancur? Karena bendungan itu sudah tua dan tak dapat menahan air yang dibendungnya. Ternyata niat dari Queen Ken adalah untuk melenyapkan warga di luar kastil yang berada di bawah bendungan.
Dan dia mengatakan akan menemui cinta sejatinya, yaitu Jerah Morel. Jordan Morel, you did not come for me, my love. So I'm coming to you. Dan film pun berakhir. Jadi kesimpulan dari episode ini adalah Kofun, Haniwa, dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke tempat Jerah Morel. Dan Tamakti kembali gagal mendapatkan Jerah Morel dan anak-anaknya. Sedangkan Queen Ken akan segera meninggalkan kerajaannya dan berniat melenyapkan warganya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, ikuti terus update dari Movie Time. Kita akan selalu update film-film terbaik dan recommended untuk kalian semua. Kalau kalian suka, silahkan like, subscribe, dan komen tentunya. See you in the next video. Bye!